Saya sangat bersuka cita karena diberikan kesempatannya. Berterima kasih kepada Tuhan lewat program Bapak Kasat karena ini adalah sebuah anugerah, karena tidak semua orang diberikan kesempatan. Betul, Ibu. Seperti itu. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus pantang mundur. Maluku, Maluku Utara luar biasa. Hai, apa kabar Basudara dimanapun Anda berada? Senang sekali saya dengan Serdakot Arvita dan partner saya. Dan saya Sertukuat Gita Tuarita. Kembali lagi dalam podcast Kodam 15 Patimura. Nah, sebelum kita menyapa narasumber kita, mari kita menyapa Basudara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kembali lagi dalam podcast Kodam 15 Patimura, yang dimana podcast ini bukan hanya berisi berbincang-bincang biasa, tetapi juga menyajikan informasi dan motivasi bagi semua Basudara dimanapun Anda berada, serta menyajikan informasi serta kisah inspiratif yang dapat digali melalui podcast kali ini. Nah, sebelum kita memulai podcast kali ini, mungkin Mbak mau mengucapkan dulu. Boleh. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah yang kita lakukan secara ikhlas ini akan mendapat pahala berlipat-lipat ganda nanti di hari fitrah nanti, Mbak. Nah, di episode kita kali ini tentunya kita telah kedatangan tamu yang istimewa. Mungkin Mbak bisa tahu, menebak begitu Mbak, siapa kira-kira tamu kita kali ini? Saya belum tahu sih, tapi saya penasaran juga nih, narasumbernya siapa nih kali ini? Kalau dengar-dengar sih beliau merupakan PNS Kodam 15 Patimura nih, Mbak. Oh, PNS ya kali ini. Iya, Mbak. Dan beliau sudah berdinas cukup lama di Kodam ini, Mbak. Sudah lama. Mungkin sebelum kita lahir, beliau sudah berdinas duluan ini, Mbak. Saking lamanya, Mbak. Bisa jadi. Nah, beliau kemarin sempat terpilih melalui program Bapak Kasat, Mbak, yaitu perjalanan rohani Kristen ke Yerusalem beberapa bulan yang lalu. Hebat juga. Mungkin ya berarti. Tidak usah berbahasa lagi ya. Kita langsung sambut aja berarti ya. Baiklah, kita langsung sambut narasumber kita, PNS golongan 3B, Ibu Martina Yuniati Latue. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana Ibu kabarnya? Kabarnya luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat 45 ya, Bu. Siap, hidup itu harus semangat. Oke. Kalau dalam kitab suci bilang, hati yang gembira ada obat, tapi semangat yang patah mengeringan Tuhan. Luar biasa. Makanya kita prajurit-prajurit yang terpilih, PNS terpilih harus semangat. Harus semangat. Walaupun ibu bapak sementara berpuasa ya, itu bukan penghalang, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat ini, Bu. Ya, tetap semangat kami nih, Bu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi nih, Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit riwayat singkat hidup Ibu kepada Basudara di luar sana, Ibu. Ya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri, nama saya Martina Yuniati Latue, golongan 3B. Saya sudah berdinas di Kodam Patimura yang awalnya dari 16, sekarang diubah menjadi 15. Saya sudah 23 tahun. Saya suami satu, bukan dua ya. Karena satu ya, Bu. dua, tetap kita akan berhubungan dengan aturan suami satu. Saya dikaruniakan anak 3. Puji Tuhan, anak yang pertama dia sudah bekerja pada sebuah perusahaan dealer sudah 2 tahun. Terus anak yang kedua dia pada duduk di kelas 3 SMA Saverius, dan puji Tuhan ini adalah sebuah anugerah juga karena nanti selesai dia pada SMA dia diberikan kesempatan untuk kuliah di Inggris, dan itu luar biasa sih. Luar biasa ya, Bu. Itu sebuah kebanggaan juga bagi kami orang tua karena kemarin ketika saya cerita sedikit ya. Boleh. Kemarin dia seleksi pada sebuah perusahaan Garuda, dan puji Tuhan dia terpilih nilai tertinggi dari semua siswa yang ada di SMA seluruh Maluku, dan dia punya nilai peringkat pertama dengan jumlah nilai 865. Karena kemarin kami juga sebelum berangkat kami dipanggil dari kepala sekolah SMA Saverius untuk ada beberapa hal-hal yang harus dipersiapkan. Satu pesan dari kepala sekolah bahwa Ibu, ada pepatah kalau orang tua berkata bahwa jangan biarkan anak-anak perempuan itu jauh, tetapi ini sebuah kesempatan dan ini juga sebuah motivasi untuk Anda adik-adiknya nanti ke depan. Dan puji Tuhan saya dengan keluarga sudah mempersiapkan diri untuk nantinya selesai SMA dia kuliah di Inggris, siap. Dan puji Tuhan dia mendapatkan beasiswa dari perusahaan Garuda, dan kami sangat bersyukur. Dan
puji Tuhan anak kami yang ketiga itu sementara duduk pada kelas 1 SMA. Dan saya juga sudah berdinas di staf operasi mulai dari 2003 sampai 2026, sekitar 23 tahun. Dan itu adalah sebuah anugerah ya, karena di mana orang mencari-cari pekerjaan dan Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, dan biarlah kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih atas riwayat singkat yang sangat mengharukan. Luar biasa banget tuh yang anaknya mau kuliah di Inggris itu. Memang. Berkat doa ibu juga tuh pasti sama keluarga ya. Kita sebagai orang tua, kita berdoa, kita bekerja, dan Tuhan yang menentukan semuanya. Iya, betul itu. Betul. Mungkin Mbak mau bertanya apa ke Ibu? Boleh. Nah Ibu, saya penasaran nih, gimana sih pertama kali Ibu mendengar nama Ibu terpilih sebagai ziarah rohani ke Yerusalem? Iya, itu sesuatu yang semua orang menginginkannya, semua orang kepingin sekali. Dan itu seketika saya mendengar, saya sangat bersuka cita karena diberikan kesempatannya. Jadi saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan lewat program Bapak Kasat, karena ini adalah sebuah anugerah, karena tidak semua orang diberikan kesempatan seperti itu, dan kesempatan itu saya gunakan sebaik-baiknya. Siap. Oke. Nah Ibu, menurut penilaian pimpinan nih, kinerja atau prestasi apa yang membuat pimpinan tuh memilih Ibu nih sebagai orang yang terpilih untuk ke Yerusalem. Ziarah rohani ke Yerusalem. Kalau kita mau bilang prestasi, mengacu pada STK saat itu, di mana ada beberapa kriteria atau persyaratan. Yang pertama itu memang diberikan kepada yang sudah pensiun. Yang sudah pensiun. Yang sudah pensiun dan diberikan kepada yang prestasi. Tetapi di sini puji Tuhan lewat bati saya, Ridwan juga yang sekarang lagi pendidikan perwira, dia memberikan kesempatan dan dia memang tahu bagaimana kinerja saya di STAR. Mungkin kalau prestasi sih tidak begitu wow, tapi ketika kita bekerja sungguh-sungguh, itu pun sebuah prestasi. Kenapa? Kalau kita buat sebuah pelanggaran pun itu akan membuat orang itu pusing. Kenapa? Semua orang akan bekerja keras untuk mencari proses-proses itu. Tetapi ketika kita apel, kita bekerja sesuai aturan, itu sebenarnya sebuah prestasi. Luar biasa Ibu. Makanya Ibu rajin-rajin apel ya Mbak ya. Betul, rajin-rajin apel, dengar pengerahan itu betul. Iya. Nah, selama ini nih, apa prinsip kerja yang selalu Ibu pegang sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik bagi satuan Ibu? Dalam melaksanakan pekerjaan itu saya selalu berprinsip bahwa apa saja yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan ya. Mungkin dalam hal kecil, mungkin di kantor, kita sebagai seorang operator, kita kerja aja. Kita kerja tulus, kita respect, itu pun kita akan bekerja dengan ikhlas. Kalau kita kerja sudah dongkol, sesuatu yang kecil pun kita tidak bisa bekerja. Tetapi walaupun itu pekerjaannya berat, tapi kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, beban itu akan tidak terlihat karena kita melakukannya dengan sebuah sukacita. Berarti intinya harus respect sama pimpinan, harus bekerja dengan ikhlas ya Ibu. Nah, betul. Biar tidak ada rasa dongkol-dongkol itu. Ya, nah Ibu, saya penasaran Ibu. Kan ke Yerusalem ini kan dari Kodam 15 Patimura terpilihnya berapa orang Bu kira-kira? Kalau kita yang Nasrani itu 3. 2 Protestan, yang satunya Katolik. Kira-kira perjalanan ke sana itu berapa hari dan berapa lama Ibu? Misalkan kan ada pembekalan dulu nih Ibu sebelum berangkat. Kira-kira berapa hari itu? Izin kebetulan kami di Jakarta itu seminggu dan perjalanan ke tempat tujuan itu seminggu. Jadi seminggu di Jakarta di Satuan Dispintalat kami ada pembekalan, dan selesai pembekalan kami dilepas sama Bapak Kasat dan kami berangkat ke sana. Nah Ibu, saya mau tanya nih, sebagai seorang PNS, apa arti perjalanan ke Yerusalem ini di kehidupan spiritual Ibu? Ya, yang pasti itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh, itu membuat keyakinan kita semakin bertambah ya, supaya ketika kita menjalani kehidupan yang begitu konflik dengan persoalan-persoalan, kita tetap kuat karena kita sudah mengalami sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Nah Ibu, bagaimana sih respon keluarga Ibu mengenai nama Ibu yang terpilih untuk berangkat ke Yerusalem itu?
Yang pasti semuanya bahagia ya, Wah, karena luar biasa. sangat sukacita ketika mendengar itu, bahkan suami saya pun sampai nangis kalau Terharu berarti ya, siap, Bu. karena dia tahu bahwa itu doa saya juga untuk ke sana. Berarti Mimpi ibu juga Iya, ya mau mimpi ibu berangkat. dari lama berarti. Mimpi dari tahun sedikit saya jelaskannya, karena program ini pernah dibuka tahun 2019. Oh, berarti bukan pertama kali nih, Bu. Bukan, 2019 cuman kebetulan COVID ditutup, makanya baru adakan lagi ini 2026. Dan ibu yang berangkat Siap. terpilih. Wah, keren. Terharu juga ya dengarnya. Nah Ibu, adakah persiapan khusus yang dilakukan baik secara fisik atau mental sebelum pergi ke Yerusalem Ibu? Ya, kalau persiapan khusus sih tidak juga, mungkin lebih lagi mempersiapkan fisik, karena nanti di sana udaranya kan berbeda, karena situasi kan tidak sama dengan kita di Indonesia. Siap, karena kami mendengar informasi itu dia punya suhunya di bawah, jadi Dingin Ibu ya? Iya, dingin. Memang dia udaranya panas, tapi hembusan itu dingin. Udaranya dingin berarti, Bu. Jadi yang pasti saya yang itu perbanyak air panas, dan puji Tuhan selama di sana saya tidak sakit. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan tidak sakit. Nah, Ibu, dari seluruh tempat yang dikunjungi di Yerusalem, lokasi mana sih yang paling menyentuh hati Ibu dan mengapa bisa menyentuh hati Ibu di situ? Ya, satu tempat itu di mana ada sebuah lubang di mana di situ sebelum Tuhan Yesus itu digantung, beliau ada dalam lubang itu, dan dia sebagai seorang manusia dia sendiri. Jadi itu saya diajar bahwa apapun persoalan pergumulanmu, tetap Tuhan ada. Jadi jangan pernah takut sendiri. Situ saya diajar sama Tuhan untuk tetap berharap, bergantung pada Tuhan. Jadi hati saya menangis, saya bilang benar-benar luar biasa, karena kenapa? Kita mungkin membaca Alkitab ya, kita baca firman Tuhan, tapi ini tempat yang kita lihat sendiri, di mana tempat Tuhan itu menderita. Menyentuh sekali berarti Ibu di sana. Iya. Ibu menangis Ibu waktu Saya itu? sampai nangis, Mbak. Oh, nangis. Saking Sampai sedihnya itu teman-teman bilang kenapa, saya bilang ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Luar biasa banget, Ibu. bagi seluruh umat Kristen ya. Iya. Oke. Yang berangkat ke sana tuh penghargaan bagi dirinya sendiri tuh, Bu. Ibu Iya. pulang ke Indonesia pasti Ibu kangen lagi ke sana berarti ya? Iya, satu kerinduan saya, dan saya berdoa saya dan keluarga pasti ke sana. Amin. Kalau Tuhan berkenan, karena semuanya ada waktu Tuhan. Ada waktunya. Nah Ibu, apa pelajaran hidup atau nilai spiritual baru yang Ibu dapatkan selama melakukan ziarah ke Yerusalem? Ya, yang pasti sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa hidup itu berharga ya. Hidup itu kesempatan. Betul. Selama kita diberikan kesempatan, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar. Karena ketika kita sudah dipanggil pulang, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apapun agama dia ya, apapun ajaran pasti mengajarkan yang baik. Jadi selama kehidupan yang masih diberikan oleh Yang Maha Kuasa, kita berikan yang terbaik. Mungkin bukan lewat keuangan ya, mungkin kita terbatas dengan keuangan, tetapi melalui sikap kita menghormati orang, kita berikan yang terbaik. Jadi dimanapun kita ada, kita berikan yang terbaik. Nah Ibu, apakah ada doa khusus nih yang Ibu panjatkan di Yerusalem di sana, dan kira-kira kemajuan TNI AD atau rekan-rekan seperjuangan di tanah air? Ya, yang pasti saya tetap berdoa untuk Angkatan Darat ya, karena di mana kami bekerja, biarlah Angkatan Darat tetap sukses, Angkatan Darat tetap jaya, Angkatan Darat tetap menjadi yang terdepan, karena Angkatan Darat adalah benteng pertahanan. Jadi dia tetap kuat, dia tetap solid untuk melihat bahwa masyarakat ini adalah milik dia, dan dia memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan untuk Kodam juga pastinya ya Bu? Ya, yang pasti untuk Kodam Patimura juga tetap sukses ya, karena Kodam, di mana Kodam ini dia bekerja untuk menjaga, mengayomi, bahkan melindungi yang ada di dalam ini. Kira-kira ada pesan untuk rekan-rekan prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat lainnya agar tetap semangat menunjukkan kinerja yang terbaik untuk unit masing-masing nih? Ya, pesan saya tetaplah bekerja, tetap semangat, karena di situ kita pun tempat makan. Betul. Ya. Kalau
kita bekerja sungguh-sungguh, kita ikhlas, pasti kita Tuhan berikan yang terbaik. Jadi Pasti ada bagi rewardnya kita, ya Ibu ya. jadi kita apel-apel, kita kerja-kerja, itu saja ya. Gak usah neko-neko, kita gak usah mikir-mikir yang sana sini, gak usah. Karena itu kita tempat makan. Kita bekerja sungguh-sungguh, ya apel, kita ikuti aja aturan. Supaya nanti ketika kita pensiun, kita mendapatkan yang terbaik juga. Bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Betul. Untuk yang lainnya juga Ya. terutama Ibu. Waktunya apel-apel ya Betul. kan, waktunya kerja-kerja. Waktunya dan- pulang-pulang. Iya. Bagaimana perjalanan ini akan memengaruhi kegiatan Ibu dalam mengabdi kembali ke Yerusalem itu? Ya, yang pasti perjalanan jarak ke Yerusalem itu membuat saya semakin semangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk melayani di tempat pelayanan, semangat untuk melayani keluarga, anak-anak, dan melihat bahwa semuanya itu baik, semuanya itu indah. Karena kalau kita tidak semangat, siapa lagi yang mau kita semangat? Jadi itu sebuah perjalanan yang membuat kita semangat untuk menatap hari esok lebih baik lagi. Semua indah pada waktunya. Betul. Nah Ibu, apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada Bapak Kasat atas program penghargaan religi yang rutin diberikan kepada anggota yang berprestasi ini? Ya, yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kasat untuk kesempatan yang sudah diberikan bagi kami. Biarlah Bapak Kasat sehat-sehat selalu, tetap sukses, tetap menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan juga bagi Kodam Patimura, Bapak Pangdam. Biarlah tetap sukses, tetap semangat, Bapak berjaya selalu, dan apa saja yang dikerjakan oleh Bapak Kasat menjadi berhasil. Bahkan bagi staf operasi juga saya sangat berterima kasih untuk semuanya, sebab tanpa mereka saya pun tidak apa-apa, karena mereka adalah bagian yang penting dalam kehidupan saya ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Syria. Oke Bu, terima kasih Bu. Padahal masih banyak yang mau Nah, kami masih tanyakan banyak, nih. Ibu. Tapi waktunya sedikit Ibu, mungkin Lain waktu Ibu datang ke sini ya, lagi. berkenan Ibu datang ke sini cerita hal yang baru lagi Ibu ya. Yang bermotivasi baginya Betul. untuk Kodam 15 Patimura. Nah Ibu, sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada closing statement yang bisa Ibu berikan kepada pemirsa Basudara Patimura di luar sana Ibu. Yang saya mau bilang bahwa sebuah kata yang luar biasa. Wow, luar biasa ya. Kenapa? Karena Tuhan pertemukan orang-orang yang luar biasa ketika saya melakukan perjalanan. Orang-orang yang sangat menginspirasi saya, orang-orang yang sangat membantu saya ketika perjalanan di sana. Dan saya bilang bahwa wow, luar biasa perjalanan yang Tuhan berikan bagi saya. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Wah, terharu juga saya dengarnya. Nah Ibu, terima kasih atas waktunya, sungguh sangat menginspirasi dan memberikan informasi bagi kita semua, khususnya dan bagi pemirsa podcast Kodam 15 Patimura. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit jajaran Kodam 15 Patimura yang terus menyaksikan episode-episode podcast Kodam 15 Patimura. Saya juga mengajak prajurit, PNS, keluarga yang turut like, Komen dan share akun YouTube dan medsos Kodam 15 Patimura, karena akan lebih banyak lagi episode-episode yang akan mendatang seputar Kodam 15 Patimura di wilayah Maluku dan Maluku Utara nih. Oke, serta jangan lupa semakin bijak dalam bermedia Media sosial. sosial. Saya dengan Serdakot Arvita Dan saya Sertu Koat Gita Tuarita. dan narasumber kami Martinella Tuwe. pamit undur diri. Laomena haulalat. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara, luar biasa. Selamat menjalankan ibadah puasa.